Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Ali Syawal, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metode Ranskota Orde 4, atau biasanya kita sebut juga dengan singkatan metode RK4, di mana sedikit penjelasan, metode ini merupakan metode numerik yang biasanya digunakan untuk penyelesaian persamaan diferensial. Nah, metode ini juga sangat berguna untuk menyelesaikan solusi analitik sulit atau tidak mungkin ditemukan. Apa hubungannya dengan teknik elektro? Ya, banyak fenomena ya yang dijelaskan oleh persamaan diferensial, seperti respon rangkaian terhadap sumber tegangan. Nah, terus RK4 juga itu memberikan solusi yang cukup akurat dengan perhitungan yang relatif sederhana. Metode ini banyak udah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis sistem dinamis, simulasi rangkaian elektronik, dan kontrol otomatis. Nah, intinya dari RK4 itu adalah menghitung nilai fungsi pada beberapa titik dalam interval, kemudian menggabungkannya untuk mendapatkan solusi yang lebih akurat. Nah, mungkin kita bisa next. Kita bisa next. Nah, di mana metode Ranskota-Orde 4 ini adalah metode numerik yang populer. Bisa dibaca karena keseimbangannya antara akurasi dan efisiensi komputasi. Nanti kita ada melakukan komputasi sedikit, di mana kita nanti ada coding Python. Terus metode RK4 ini juga pilihan yang kuat dan serbaguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial numerik, termasuk yang muncul dalam masalah listrik. Itu makanya untuk topik kali ini saya memilih metode RK4 ini. Lanjut. Nah, bisa dilihat rumus dasar dari metode Ranskota ini ada di mana Y plus 1 sama dengan Y ditambah 1/6 dalam kurung K1 ditambah 2 tambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 balas kurung H, di mana kita bisa lihat di sini itu dari 1/6 sampai akhir itu sama, mirip dengan metode Euler. Nah, H di sini itu adalah step size atau besar langkah. Nah, di mana ada kalau untuk rumusnya yang lain itu ada K1 di mana sama dengan F dalam kurung XI, YI, terus K2 sama dengan F dalam kurung XI ditambah setengah dari besar langkah, terus koma, di mana Y ini ditambah setengah dari K1 dikali setengah langkah, dikali besar langkah. Nah, begitupun K3 dan selanjutnya ada, ya, begitupun K3, terus ini harusnya K4. Kita lanjut, aku kasih lihat contoh yang selanjutnya, contoh soal langsung aja. Mungkin bisa dilihat, di mana nih, ada tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial. Y aksen dikurang Y sama dengan X. Nah, pada titik X sama dengan 1,0 dengan ukuran langkah sebesar 0,1 bila diketahui nilai awal Y 0 sama dengan 1 dengan menggunakan metode Ranskota Orde 4. Nah, dari persamaannya itu kita dapat Y aksen dikurang Y sama dengan X. Lalu kita pindah ruaskan, di mana nanti jadinya Y aksen sama dengan X ditambah Y. Nah, hasilnya itu nanti karena di sini dibilangnya X sama dengan 0, kita ketahuin terus Y 0 sama dengan 1, lalu besar langkahnya tadi, ukuran langkah sebesar 0,1. Nah, kita lanjut, kita melakukan iterasi pertama nih. Untuk K1-nya kan tadi ada rumusnya yaitu H dikali F dalam kurang XI koma YI. Nah, untuk iterasi satunya kita menggunakan X sama dengan 0, Y 0 sama dengan 1, seperti yang tadi, H sama dengan 0,1. Nah, kita dapat lihat panjang ya, ada K1 sama dengan yang rumus awal, itu nanti hasilnya 0,1, terus K2 itu XI-nya tuh ditambah setengah dari besar langkah, terus koma YI-nya ditambah setengah dari K1. Lanjut ke K3, di mana nanti ditambahin setengah dari XI ditambah setengah dari besar langkah, terus YI tambah setengah dari K2. Terus ada K4 yang nantinya
X itu ditambah langsung besar angkanya, terus Y-nya langsung ditambah dengan K3. Nah, itu berlanjut dilanjut lagi yang hasilnya Y1 ini untuk X sama dengan 0, nanti sama dengannya 1,1. Lanjut ke iterasi 2, kita gunakan yang ditambah besar angka tadi ya. Jadi karena dia butuh sampai 1, jadi kita tambah lagi yang besar angkanya sebesar 0,1. Nah, makanya ditambah 0,1 jadinya X sama dengan 0,1 itu bertahap ya. Nanti hasilnya jadi 1,24 hasil akhirnya. Nah, begitu terus sampai nanti karena X-nya tadi total sampai 1,0, itu bakal diiterasikan terus sampai X sama dengan 1. Nanti teman-teman bisa nonton di sumber, ada aku utarakan sumbernya, sumber YouTube-nya bisa langsung ditonton di sana. Lanjut, ada contoh soal kedua, di mana kita nanti menggunakan codingan Python untuk menjelaskannya. Di mana nanti ini soal sini ada turunan dari VCT, jadi terhadap waktu, turunan VC terhadap waktu sama dengan seper RC, di mana R itu hambatan resistor, C-nya itu kapasitor, terus kurung ada V, tegangan sumber, dikurangin VCT, di mana VCT ini, VC itu adalah tegangan kapasitor. Nah, ya teman-teman, kita masuk ke pembahasan untuk yang codingnya. Mana nanti di sini, ya. Nah, di sini udah ada, kita masukkan tadi rumus tadi ya, ada di mana tegangan sumbernya dikurangi ke C, dikalikan dengan super RC atau dibagi dengan R dikali C. Nah, di mana turunannya tadi VC itu terhadap waktu kan. Nah, di sini udah kita masukkan di mana kita misalkan aja R sama dengan 1, C sama dengan 1, V ini 1, step size-nya terbesar angka sama dengan 6,1, terus step finalnya nanti sampai 10. Jadi kemungkinan nanti akan dihitung terus sampai 10 ininya. Nah, terus di sini kita sisa masukkan rumus yang tadi yang teman-teman tadi lihat. Di sini ada Y-nya, di sini ada X-nya. Nah, ada yang tadi kan ditambah setengah langkah, ditambah setengah K1 kan. Ada rumus K1, K2, K3, K4, sama rumus K. Bisa kita jalankan, bisa dilihat codingan aja teman-teman yang udah saya buat. Kita jalankan. Nah, sini nanti sampai waktu 10, yang dimana X-nya itu sama dengan 10, Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini itu eh, nanti apa, jumlah VC-nya tadi kan VI-nya itu 1. Sehingga pastilah VC-nya itu atau tegangan kapasitornya harusnya mendekati 1. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada nilai terakhir dari VC itu 0,99 dan seterusnya mendekati 1. Mungkin itu aja untuk penjelasan metode RK4 ini. Kita tuh jadi metode RK4 itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, terutama untuk masalah persamaan pada rangkaian RC. Bisa juga mungkin nanti digunakan untuk persamaan yang lain, RLC dan semacamnya, ada kendali otomatis untuk PID dan yang lain gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.